Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang konsep dasar media pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurholida, absen 8. Nama saya Irma Kurana, absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nurul Izzah, absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baik Hamam, absen 25. Nama saya Evi Nur Indah Wulandari, absen 35. Perkenalkan, nama saya Luki Widya Cantika, absen 43. Perkenalkan, nama saya Binti Lalatu Nikmah, absen 48. Pada materi kali ini, kami akan membahas 3 poin, yaitu peran media pembelajaran, kemudian kriteria penggunaan sumber belajar yang relevan untuk anak SD atau MI, serta prinsip penggunaan media pembelajaran. Nah, sebelum masuk poin pertama, saya akan menjelaskan pentingnya media pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar adalah suatu komunikasi tersendiri antara guru dan siswa untuk mengembangkan gagasan dan ide. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses belajar mengajar, seorang guru atau fasilitator perlu belajar penggunaan media pembelajaran. Hal tersebut karena dapat mengefektifkan tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat meningkatkan proses pemahaman belajar pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebagai salah satu alat bantu untuk berkomunikasi dengan siswa atau guru. Dapat menggunakan media sebagai pembelajaran. Ruang lingkup media pembelajaran adalah meliputi segala alat peraga serta sarana dan prasarana di sekolah yang digunakan dalam proses pembelajaran. Media tersebut bisa memberikan rangsangan pada peserta didik untuk belajar, menjadikan pembelajaran makin efektif dan efisien, dan juga bisa untuk menyalurkan pesan secara sempurna, serta dapat mengatasi kebutuhan dan problem peserta didik dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, peranan media bagi siswa berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Wibawanto, media memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran interaktif. Yang ketiga, pembelajaran secara jejaring. Yang keempat, pembelajaran aktif mencari. Yang kelima, pola belajar mandiri atau kelompok. Yang keenam, pembelajaran berbasis multimedia. Yang ketujuh, pembelajaran klasikal massal dengan penguatan pola pembelajaran multidisipliner. Yang kedelapan, pola pembelajaran kritis. Media pembelajaran mempunyai peran penting dalam melancarkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Peranan media pembelajaran dapat dirincikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, dapat mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, dapat mengatasi apabila suatu benda secara langsung tidak dapat diamati karena terlalu kecil. Contohnya, sel, atom, bakteri,
dapat digunakan media gambar, slide, film, dan sebagainya. Yang keempat, dapat mengatasi gerak benda secara cepat atau terlalu lambat, sedangkan proses gerakan itu menjadi pusat perhatian peserta didik. Yang kelima, dapat mengatasi hal-hal yang terlalu kompleks, dapat dipisahkan bagian demi bagian untuk diamati secara terpisah. Yang keenam, dapat mengatasi suara yang terlalu halus untuk didengar secara langsung dengan telinga. Misalnya, alat bantu sistem pengeras suara. Yang ketujuh, dapat mengatasi peristiwa-peristiwa alam. Misalnya, terjadinya peristiwa gunung berapi dapat digunakan sebagai media gambar, film, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, memungkinkan terjadinya kontak langsung terhadap masyarakat atau dengan keadaan alam sekitar. Misalnya, berkunjung ke museum, kebun binatang, dan sebagainya. Yang kesembilan, dapat memberikan kesamaan atau kesatuan dalam pengamatan terhadap sesuatu yang pada awal pengamatan peserta didik berbeda-beda. Dan yang kesepuluh, dapat membangkitkan minat belajar yang baru dan membangkitkan motivasi kegiatan belajar peserta didik. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan berekspresi, dan sebagainya. B. Kriteria sumber belajar yang relevan dengan siswa SD atau MI. Pemilihan sumber belajar hendaknya tidak sembarangan. Dalam pemilihan sumber belajar akan lebih baik jika guru menggunakan kriteria tertentu untuk memilih sumber belajar yang dipilih tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta efisien jika diterapkan dalam pembelajaran. Dalam buku panduan kreatif, membuat bahan ajar inovatif, menerangkan bahwa kriteria untuk menyeleksi sumber belajar yang berkualitas dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Yang pertama, kriteria umum meliputi 1. Ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapatkan sumber belajar berkualitas yang sesuai kebutuhan dengan alokasi dana yang seminimal mungkin. Yang kedua, praktis dan sederhana. Sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sulit diadakan. Yang ketiga, mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu dapat dimanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkan. Yang keempat, fleksibel atau kompatibel. Sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Kriteria khusus meliputi 1. Sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. 2. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran, maksudnya sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. 3. Sumber belajar untuk penelitian, maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Nomor 4. Sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Nomor 5. Sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan.
C. Prinsip penggunaan media pembelajaran. Dalam menggunakan media, hendaknya guru memperhatikan sejumlah prinsip tertentu agar penggunaan media itu dapat mencapai hasil yang baik. Prinsip-prinsip tersebut menurut Sujana adalah ada 4. Yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Artinya, sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Dan yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Artinya, diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak didik. Dan yang ketiga yaitu menyajikan media dengan baik. Artinya, teknik dan metode penggunaan media dalam pengajaran haruslah disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana yang ada. Dan yang terakhir yaitu menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana pada waktu mengajar media digunakan. Tentu tidak setiap saat atau selama proses belajar mengajar dengan terus-menerus memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu dengan media pelajaran. Segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. Pengalaman yang dialami siswa harus relevan dengan dan bermakna baginya. Oleh karena itu, perlu untuk melahirkan minat itu dengan perlakuan yang memotivasi dari informasi yang terkandung dalam media pembelajaran itu. Perbedaan individual, siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti kemampuan intelijensia, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar yang mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Tingkat kecepatan penyajian informasi melalui media harus berdasarkan kepada tingkat pemahaman. Yang ketiga adalah latihan dan pengulangan. Agar suatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang, haruslah pengetahuan atau keterampilan itu sering diulangi dan dilatih dalam berbagai konteks. Dengan demikian, ia dapat tinggal dalam ingatan dalam jangka panjang. Yang keempat adalah penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi baru.